Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita kali ini membahas tentang program Wakil Presiden, lapor Pak Wapres. Amazing, sebuah gagasan yang menurut saya sangat keren ya dalam proyek pencitraan. Bukan keren dalam program pekerjaan sesungguhnya, tetapi ini keren dalam proyek pencitraan. Saya secara pribadi mengapresiasi entah siapapun konsultan politik dari Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang berhasil menggagas, harus saya katakan ini menggagas, meskipun sebetulnya lapor-lapor begini sudah banyak diterapkan oleh wali kota, bupati, gubernur, sudah banyak. Tetapi ini baru pertama sekali di tingkat presiden dan wakil presiden, dan Gibran Rakabuming Raka menjadi orang pertama sebagai wakil presiden yang menerapkan program lapor Pak Wapres. Dan saya sekali lagi harus menyatakan, ini adalah sebuah gagasan ide cemerlang dari konsultan Gibran Rakabuming Raka yang terus berupaya mengorbitkan Gibran di kancah politik nasional kita. Karena selama ini Gibran dianggap sebagai sosok yang sebetulnya tidak layak, tidak mumpuni menjadi seorang wakil presiden. Termasuk saya sendiri adalah orang yang beranggapan seperti itu. Dan ternyata Gibran dengan segala macam hambatan rintangan itu duduk sekarang menjadi wakil presiden. Apakah itu karena ketokohan Gibran? Saya ragu dengan itu. Tetapi Gibran telah menjadi wakil presiden karena memang Pak Prabowo Subianto. Nah, sekarang kita bicara tentang gagasan lapor Pak ini. Sejauh mana lapor Pak Wapres ini akan menjadi efektif menyelesaikan masalah-masalah bangsa? Dan sejauh mana masyarakat kita mudah bertemu dengan wakil presiden? Sejauh mana sebetulnya nomor yang disebar di dalam lapor Pak Wapres itu akan menampung seluruh keluhan masyarakat kita? Saya tidak terpikirkan nomor satu itu. Mungkin ada aplikasi media WhatsApp-nya ya, atau aplikasi percakapan yang lain. Saya tidak tahu, tetapi kita anggaplah dari WhatsApp. Saya kepikiran bagaimana kalau tiba-tiba 1 juta pesan, 1 juta masyarakat kita mengirimkan pesan ke nomor tersebut. Apakah akan bisa ditampung oleh wakil presiden dan semua permasalahan itu akan ditampung, ataukah ini hanya sebatas proyek pencitraan belaka bahwa seolah-olah wakil presiden sangat peduli dengan masyarakat, sangat care dengan apa yang terjadi masyarakat dan akan menampung semua keluhan masyarakat dan akan menyelesaikannya? Tidak semudah itu. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini lebih kental nuansa politiknya. Memang setiap orang berhak ya, punya hak konstitusional dan punya hak asasi manusia untuk terus meningkatkan dirinya di kancah politik, mau jadi apapun dan dengan cara apapun sepanjang itu halal dan tidak melakukan cara-cara kotor. Dan cara yang dilakukan Gibran ini menurut saya adalah cara yang cerdas dan cara yang memang akan mampu mengangkat popularitas dan elektabilitas Gibran Rakabuming Raka dalam kancah politik ke depan nanti. Tetapi pertanyaan kita, kalau kita mau bicara objektif, sejauh mana aplikasi lapor Pak Wapres ini akan bisa menampung keluhan masyarakat dan sejauh mana laporan-laporan itu akan diteruskan oleh wakil presiden ke pihak-pihak yang memang membawahi masalah tersebut? Bukankah nanti, ini adalah sebuah analisis, bukankah nanti kalau wakil presiden terlalu mengintervensi pekerjaan-pekerjaan para menteri-menterinya dan kepala-kepala lembaga nanti, bukankah itu akan berpotensi menciptakan konflik dengan presiden, bahwa seolah-olah akan dua matahari kembar? Nah, kalau wakil presiden menyodorkan itu ke presiden, apa yang akan terjadi nanti kalau ternyata program itu atau laporan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti oleh presiden? Apakah Gibran akan menyatakan kepada masyarakat, oh kan saya sudah tampung, sudah saya sampaikan ke presiden, tetapi presiden tidak melaksanakannya, tidak memerintahkan menterinya untuk melaksanakannya? Wow, potensi konfliknya sangat tinggi. Maka saya pikir bahwa apa yang diluncurkan oleh Gibran ini sebagai program lapor Pak Wapres ini tidak lebih dari sebuah proyek pencitraan belaka yang memang sangat penting bagi Gibran untuk menokohkan dirinya terus ke depan. Dan dengan adanya ini, saya melihat bahwa secara politik Gibran akan semakin jauh meninggalkan siapa-siapapun sosok-sosok yang berpotensi menjadi wakil presiden pada 2029 nanti. Kita berasumsi bahwa Pak Prabowo pasti akan masih maju running menjadi presiden dan tidak akan ada yang bisa melawan. Ini asumsi sekarang ini. Dan pertarungannya adalah pertarungan di wakil presiden. Maka seperti AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Mbak Puan Maharani, dan tokoh-tokoh lain yang layak menjadi calon wakil presiden akan semakin tertinggal oleh Gibran Rakabuming Raka dengan program ini. Jadi saya harus mengapresiasi ini adalah sebuah gagasan cerdas
dari timnya Gibran, konsultannya untuk mengangkat elektabilitas Gibran secara hebat ya menurut saya. Tetapi kalau bicara tentang program, saya sangat pesimis kalau apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini akan bisa berjalan dan justru cenderung bisa menjadi konflik antara wakil presiden dan presiden ke depan ini. Semoga semuanya menjadi baik-baik saja. Kita berharap bahwa politik kita ke depan akan menjadi politik yang tertib. Bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini. Karena sebetulnya aplikasi-aplikasi lapor Pak Wapres ini sangat tidak penting untuk sekarang karena kita punya jajaran sampai ke bawah. Tugas presiden dan wakil presiden justru bagaimana mengkoordinasikan jajaran sampai ke tingkat bawah pemerintahan nasional kita ini berfungsi untuk menampung keluhan masyarakat. Kalau semua ditumpahkan ke lapor Pak Wapres, bagaimana kalau 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang tiba-tiba mengirimkan pesan ke nomor tersebut? Yang ada handphone itu pecah. Ini adalah pendapat saya sebagai praktisi di dunia politik ini juga yang mengamati, mencermati, dan ini adalah analisis usil saya karena memang channel ini adalah channel edukasi politik yang sedikit usil. Salam kembali dari saya, Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.